Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Karena masih masa PSBB transisi, jadi kalian harus tetap di rumah. Sering-sering cuci tangan, keluar pakai masker, dan jaga jarak. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan tentang hidangan Indonesia berbahan dasar unggas. Yuk kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi tentang unggas, ada yang ingat nggak nih apa itu unggas atau jenis-jenis unggas yang biasa kita masak? Ayo tulis di kolom chat ya. Nah, agenda pembahasan kita tentang unggas hari ini ada 5 poin utama nih. Yang pertama adalah definisi dari unggas dan jenis-jenis unggas. Kedua, cara memotong ayam yang merupakan jenis unggas ya. 3, cara membersihkan dan menyimpan ayam yang baik dan benar. Yang keempat, cara memasak ayam. Dan yang kelima, hidangan-hidangan berbahan dasar unggas. Nah, dari 5 pembahasan ini kita akan membahas satu persatu. Yuk kita mulai dari yang pertama, definisi unggas dan jenis-jenis unggas. Apa sih definisi unggas? Pengertian unggas atau dalam bahasa Inggris poultry adalah jenis hewan ternak dari kelompok burung yang diambil atau dimanfaatkan daging serta telurnya. Umumnya diambil dari jenis ayam, kalkun, bebek, serta burung. Dalam pengolahan unggas, umur unggas merupakan faktor yang paling menentukan metode pengolahan unggas. Unggas yang berumur muda tentu memiliki daging yang lebih lunak, sehingga cocok menggunakan pengolahan panas kering atau dry heat. Sedangkan unggas yang berumur tua memerlukan pengolahan yang lebih lama, karena itu cocok menggunakan metode pengolahan moist heat atau panas basah. Nah, jika dilihat jenis-jenis unggas yang biasa kita gunakan dalam hidangan Indonesia, diantaranya adalah ayam, kalkun, itik atau bebek, angsa, entok, burung belibis, dan burung puyuh. Nah, diantara jenis-jenis unggas, mana aja nih unggas yang pernah kalian makan? Sebelum kita mengolah unggas, sebaiknya kita mengetahui ciri-ciri unggas yang segar agar tidak salah memilih. Unggas yang segar dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah warna. Dari warnanya, daging ayam yang segar dan tidak terlihat berbeda. Daging ayam segar berwarna merah muda, tidak keabuan atau menghitam, serta kebiruan. Jika kulit dan dagingnya terlihat putih kemerahan, tandanya masih segar. Yang kedua, dari aromanya. Perhatikan dan cium apakah daging menimbulkan bau. Ayam yang segar seharusnya tidak menimbulkan bau. Periksa juga bagian dalam ayam jika membeli ayam utuh. Yang ketiga adalah tekstur. Tekstur daging yang padat atau kenyal adalah ciri ayam yang masih segar. Jangan membeli ayam yang sudah lembek, apalagi mudah hancur dagingnya. Nah, itu tadi ciri-ciri unggas yang segar. Selain ciri-ciri ayam yang segar, cara memotong ayam juga harus diperhatikan. Ada 4 aspek yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah jumlah potongan. 1 ekor ayam dapat dipotong menjadi 4 potong hingga 24 potong. Pastikan kalian memotong di bagian sendi ayam agar ayam yang dihasilkan tidak berdarah. Darah pada ayam akan mengakibatkan hasil masakan kehitaman. Jadi masakannya kurang menarik. Lalu yang kedua adalah jenis hidangan. Menggunakan ayam utuh atau harus dipotong. Kalian bisa tentukan dari jenis hidangannya. Misalnya, jika kalian memasak ayam taliwang atau ayam betutu, kalian biasanya menggunakan ayam utuh. Namun, jika kalian memasak pepes, kalian bisa menggunakan ayam potong. Yang ketiga adalah ukuran ayam. Semakin besar ayam, maka semakin banyak potongannya. Nah, jika ayam terlalu besar, dapat dipotong lebih banyak, tergantung dengan kebutuhan.
Jika kalian menggunakan ayam utuh, pastikan kalian menggunakan atau ukuran ayam yang sedang, tidak terlalu besar, agar proses pemasakannya tidak terlalu lama dan ayam dapat matang sempurna sampai ke dalam. Lalu yang keempat adalah lama proses memasak. Semakin sebentar proses memasak, semakin kecil potongan ayam. Jadi, misalnya kalian menggunakan ayam potongan seperti pepes, tentu memasak pepes lebih cepat dibanding dengan masak ayam betutu yang menggunakan ayam utuh. Nah, dari cara memotong ayam, yuk kita lihat video cara memotong ayam yang baik dan benar di video berikut. Halo Sase Lovers, selamat datang di YouTube channel Sajian Sedap. Berjumpa lagi dengan saya Resi. Mungkin dari Sase Lovers sudah banyak banget ya yang ahli dalam memotong ayam. Tapi untuk kalian yang belum tahu bagaimana caranya, nggak perlu khawatir. Karena kali ini Resi akan mempraktekkan bagaimana cara memotong ayam menjadi 12 bagian. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, untuk yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, like videonya, dan bagikan ke semua media sosial kalian semua. Dan sekarang langsung aja kita eksekusi ayamnya. Oke, yang pertama kita akan belah menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan potong bagian bawah seperti ini, bagian pahanya, dan nanti di bagian tengah itu bisa kita patahkan seperti ini. Setelah terbagi menjadi 2 bagian, selanjutnya kita potong bagian paha, dan ini kita ambil bagian sendinya supaya memudahkan proses pemotongan. Kalau kena bagian sendinya, ini jadi gampang banget Sase Lovers. Oke. Dan satu bagiannya kembali lagi. Dan ini kita potong di bagian tengahnya. Untuk brutunya ini bisa dibuang terlebih dahulu dan bisa juga untuk dipakai. Ini kita buang dulu ya. Dan ini bagian bawahnya sudah menjadi 4 bagian. Sekarang kita lanjut ke bagian dada. Selanjutnya kita potong bagian sayapnya. Kita sisihkan, ini juga bagian sendinya. Jadi kalau kita tepat di bagian sendiannya, ini potongnya jadi mudah banget. Selanjutnya kita belah bagian punggungnya. Potong. Nah, ini bisa kita belah dari bagian tengah seperti ini. Nah, bagian dadanya ini kita potong lagi bagian punggungnya. Dan yang terakhir bagian dada. Bagian dadanya kita potong menjadi 2 bagian. Ini kita potong menyerong seperti ini. Dan kita potong sama besar. Dan ini sudah kita potong menjadi 12 bagian. Kalau Sase Lovers ingin memotong kembali menjadi 14 bagian, Sase Lovers bisa ambil bagian paha atas. Yang ini kita potong menjadi 2 bagian lagi. Itu tadi bagaimana cara memotong ayam menjadi 12 bagian. Mudah banget ya Sase Lovers. Semoga tipsnya bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share YouTube channel Sajian Sedap. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Kalian pernah dengar nggak kalau ayam itu nggak boleh dicuci loh? Lalu bagaimana ya caranya membersihkan ayam yang baik dan benar? Berikut do dan don'ts-nya. Do-nya yang pertama adalah segera cuci ayam dengan air mengalir. Maksudnya adalah kalian tidak boleh membiarkan ayam terlalu lama yang belum dibersihkan. Dan gunakan air mengalir agar bakteri yang ada di ayam tidak mengkontaminasi seluruh permukaan.
Yang kedua adalah keringkan ayam. Keringkan ayam di sini adalah setelah kalian cuci di air mengalir, kalian harus keringkan permukaan ayam agar ayam tidak terlalu berair. Air dapat mengkontaminasi bakteri yang di dalam ayam sehingga dapat berkembang biak lebih cepat dan membuat ayam lebih cepat busuk atau rusak. Yang ketiga adalah membuang bagian kuku, paruh, dan brutu. Nah, ini tergantung dari jenis masakan yang kalian masak. Yang keempat adalah potong ayam sebelum dibersihkan. Jadi, kalau kalian menggunakan ayam yang harus dipotong sebelum dimasak atau menggunakan hidangan yang menggunakan ayam potong, kalian harus potong dulu sebelum dibersihkan. Yang kelima adalah gunakan air jeruk nipis atau cuka untuk menghilangkan bau amis. Nah, itu tadi do-nya. Sekarang kita bahas tentang don'ts-nya atau yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah merendam ayam di dalam air. Hal ini akan mengkontaminasi permukaan dari seluruh alat masak kalian. Jadi, merendam ayam di dalam air itu tidak boleh ya. Bakteri yang di dalam ayam seperti E. coli juga akan dapat mengkontaminasi. Dan itu berbahaya. Yang kedua, membiarkan ayam terlalu lama di suhu ruang. Nah, ini juga tidak boleh. Lalu yang ketiga adalah mencampur dengan bahan makanan lain. Ketika kalian mengolah ayam, sebaiknya kalian memisahkan ayam dengan bahan yang lainnya agar bahan lainnya tidak terkontaminasi. Lalu yang keempat adalah mencuci ayam dalam keadaan beku. Nah, kalau kalian menyimpan ayam dalam freezer, sebaiknya kalian mencairkan ayamnya semalam sebelum kalian ingin memasak. Jadi kalian bukan keluarkan di dalam suhu ruang, tapi kalian turunkan dari freezer ke chiller. Lalu yang kelima adalah mencuci ayam dalam keadaan utuh jika hendak dipotong. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi setelah kalian tahu do dan don'ts-nya dalam membersihkan ayam, kalian nanti akan praktekkan bagaimana caranya membersihkan ayam agar tidak terkontaminasi. Setelah dibersihkan, ayam dapat langsung diolah ataupun disimpan. Jika disimpan, ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpan ayam. Yang pertama adalah suhu. Suhu yang tepat dan stabil dapat mempertahankan kualitas ayam. Jika ayam disimpan di dalam freezer, pastikan suhu freezer stabil agar kualitas ayam tidak rusak. Suhu yang tepat juga mempengaruhi kualitas ayam dalam penyimpanan. Suhu yang tepat untuk freezer adalah di bawah minus 4 derajat Celcius. Lalu waktu penyimpanan. Waktu penyimpanan atau lama penyimpanan ayam ditentukan dari kualitas ayam. Nah, ayam yang berkualitas dapat disimpan lebih lama. Namun, jika menyimpan ayam dengan cara yang salah, tentu waktu penyimpanan akan berkurang. Yang keempat adalah wadah. Wadah yang kita gunakan harus bersih dan tertutup, serta lebih baik memorsikan ayam dengan cermat. Jika ayam diporsikan dalam sekali masak atau sekali digunakan, akan memudahkan ketika kita mencairkan ayam. Sehingga ayam tidak perlu dicairkan lalu kita bekukan kembali karena sisanya tidak digunakan. Lalu yang keempat adalah sanitasi. Sanitasi atau kebersihan dari tempat penyimpanan atau cara menyimpan ayam dalam keadaan sudah dibersihkan, sehingga ayam tidak terkontaminasi ataupun menjadi busuk ketika disimpan. Nah, itu tadi cara menyimpan ayam yang baik dan benar. Setelah ayam dibersihkan, ayam dapat langsung dimasak. Nah, cara memasak ayam ada 4 hal atau 4 aspek yang dapat kita perhatikan. Yang pertama adalah durasi memasak. Lama proses memasak mempengaruhi kematangan ayam. Jika kita menggunakan ayam dalam ukuran kecil dan usia yang masih muda, maka durasi memasak akan lebih pendek. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan ayam dalam ukuran besar dan juga umur yang cukup tua, maka proses memasak akan lebih lama. Yang kedua adalah tingkat kematangan ayam. Ayam tidak boleh disajikan dalam keadaan mentah ataupun setengah matang, sehingga ayam harus mencapai 74 hingga 86 derajat Celcius untuk menunjukkan kematangannya. Jika kurang dari suhu tersebut, maka ayam dipastikan belum matang. Bahayanya menyajikan ayam dalam keadaan tidak matang adalah berbagai jenis bakteri yang terkandung di dalam ayam akan mengkontaminasi atau dapat menyebabkan keracunan.
Lalu yang ketiga adalah jenis hidangan. Ayam yang dimasak utuh atau harus dipotong dengan ukuran sedang ataupun kecil. Nah, jenis hidangan dapat mempengaruhi jenis potongan ayam. Ayam yang digunakan utuh biasanya digunakan dalam jenis-jenis hidangan seperti ayam taliwang dan ayam betutu. Lalu, jenis hidangan ini juga mempengaruhi cara memasaknya. Lalu, alat pengolahan. Alat pengolahan sebaiknya dipisah dari jenis-jenis makanan atau bahan makanan lain. Jika kita melihat di dapur profesional, pisau, talenan, baskom, alat memasak, dan alat penyimpanan pun dibedakan. Biasanya talenan untuk memotong poultry atau jenis unggas berwarna kuning, sementara untuk daging akan berwarna merah dan sayuran berwarna hijau, sementara dairy product akan berwarna putih. Begitu pula dengan pisaunya. Hal ini digunakan untuk mencegah kontaminasi silang. Nah, itu tadi cara memasak ayam yang baik dan benar.